Hai, saya Roy Radian. Jumpa lagi di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat berbagai kisah menarik di balik fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kita bisa menjadikan kisah-kisah ini pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran yang terjadi melalui Spill the Beans. Pak Ron, orang-orang nih tahu Pak Ron kan yang punya Papa Rons, yang punya Amigos, dan sekarang kalau orang tahu pizza itu kan identik dengan Itali. Saya suka dengar tuh orang nanya, orang tuh orang mana ya, orang Italia apa bukan, katanya gitu. Terus apa orang Amerika gitu kan, karena juga ada yang tahu dulu Pak Ron kan bawa pizza ke Indonesia. Nah, jadi Pak Ron tuh asli orang mana sebenarnya? Saya sebetulnya asli lahir di Indonesia dan keturunan Sunda sama Belanda. Oh, Sunda ya Pak Ron? Sunda. Cuman kok casingnya bule, Pak Ron, bule banget. Karena nenek saya kan Sunda kental, Sunda 100%, nikah sama Belanda. Oh iya. Habis dapat anak nenek saya nikah lagi sama Belanda. Habis itu dapat bapak saya masih kental Indonesia. Indonesia Itu ya. nikah sama mama yang juga turunan, juga campuran. Jadi kebetulan gennya saya ambil bule dari mama, ambil bule dari bapak. Berarti Pak Ron itu orang tua 50% ya? Bukan. Nah, orang tua saya kira 25%. 25% Indonesia? Ya, sama 75% bule. Oh, 75% bule. Betul. Belanda ya Pak Ron ya? Belanda, campur Inggris, campur Scandinavian, campur Jerman, campur Spanyol. Ya campuran zaman dulu kan Eropa banyak. Nggak di Indonesia aja, kan ada yang Jawa, nikah sama Sunda, nikah sama Padang, nikah sama Manado, kan gitu. Nah, orang lihat tahu keturunan itu ada dari Spanyol, ada dari Inggris. Apa itu ada data tertulis itu Pak Ron? Saya sebetulnya mendengar ada satu produk namanya Google Family Me. Ya. Jadi saya pakai Google Family untuk heritage, dan setelah itu kasih ludah di dalam satu test tube, masuk komputernya, terus langsung ketahuan berapa persen. Karena dulu saya pikir saya 100% Belanda. Komposisinya jadi ketahuan ya? Ketahuan semua. Iya. Wah, sangat bagus. Oke. Nah, kalau tadi Pak Ron bilang Pak Ron orang Indonesia, Pak Ron sendiri lahirnya di mana sebenarnya? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Di Kalteng, lu orang tua di Saya Kalteng. kerja di Caltex. Nah, setahu saya ya Pak Ron ya, dari orang tua saya dulu katanya kalau banyak yang Indo Belanda itu suka ilmu yang terapan ya, applied science atau engineering gitu. Ya. Memang banyak ya dulu Indo yang Sebetulnya gini, zaman dulu kan yang punya tanah semua di Indonesia adalah raja. Nah, VOC adalah orang Belanda, yang VOC ada PT, namanya company. PT, VOC. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia, ketemu dengan raja, akhirnya beli rempah. ya. Jadi habis itu beli rempah, kali sudah banyak laku, setelah itu mereka perlu lagi. Jadi omong sama raja bilang, ya, tiap tempatnya bilang, oh bisa nggak menjalankan kita punya Bisnisnya. undernaming, perkebunan ya. Akhirnya PT mengambil anak muda dari Belanda baru lulus sekolah agriculture, terus mereka datang dikirim ke sini, rata-rata 23 sampai 25. Datang sendiri, nggak bawa istri. Lama-lama udah tinggal di sini, ketemu dengan perempuan yang lokal, akhirnya mereka nikah, dapat anak. Nah ini anaknya
yang jadi sebetulnya warga negara Belanda, tapi mereka Indo. Iya, iya. Terus kadang-kadang ini Indo nikah sama Indonesia lagi, ya tentu akan kelihatan lebih ke Indonesia. Ada yang nikah lagi sama Belanda, tentu anak akan lebih boleh. Atau anak Indo nikah sama anak Indo, ya tergantung gennya yang mana. 50-50 berarti ya. 50. Nah gini Baron, kalau tadi saya dengar Baron lahir di Pekanbaru ya, berarti masa kecil Baron kan di sana. Baron dulu gini, yang saya pengen tahu dulu kalau anak-anak Indo, apa banyak Indo juga waktu itu di sana Baron? Oh iya banyak juga, Banyak ya, Indo banyak kan? Indo. Oke. Itu dulu anak-anak kecil, Baron masih kecil kan? Iya. Itu dulu main dengan anak-anak kampung atau memang eksklusif gitu dalam kehidupan? Iya, waktu kita kan lahir di satu Caltex camp. Oh iya iya. Iya kan? Iya. Jadi yang kita main sama-sama adalah dengan orang yang sebetulnya yang Anak-anaknya karyawan Caltex. ya karyawan Iya, Caltex. iya. Nah, itu kita nggak boleh keluar kemana-mana, kita dijaga ketat waktu itu. Ya, jadi saya main sama orang yang juga anak karyawan Caltex. Karyawan Caltex ya. Ya. Nah, waktu dulu ya Baron, itu kan anggaplah dulu nih kan orang selalu bilang bahwa kita ini dijajah gitu ya. Ya. Ini istilah orang Indonesia kan. Dulu ada nggak stigma itu waktu Baron kecil main, pas lihat Baron bule gitu, waktu main ke kota itu ada nggak mereka kayak semacam wah ini orang Belanda atau apa gitu? Ya, zaman itu nggak ada. Nggak ada, Nggak, sama sekali nggak. Sama Kita sekali nggak ada. juga kita nggak pernah omong soal agama, suku, apa. Kita hanya main sama-sama. Ulang tahun, saya datang ke sana, atau mereka datang ke rumah saya. Nggak ada. Dan saya hanya bicara bahasa Indonesia waktu itu. Ya. Nah terus Baron, selama ini yang saya dengar ya, Baron itu kan datang dari Amerika kan ke Indonesia gitu. Ya orang akhirnya menyangka Baron itu orang Amerika kalau nggak orang Itali gitu. Ya. Nah dulu berarti Baron itu menghabiskan waktu lebih banyak di Amerika berarti ya waktu dari kecil itu, setelah kembali lagi ke Indonesia berarti kan hidupnya lama di Amerika. Begini, waktu itu tahun 50 atau 1958 itu pas Soekarno bikin satu peraturan orang Indo boleh jadi WNI atau kalau nggak mau harus pergi. Nah itu waktu tahun 58 itu namanya brain drain. Kenapa? Karena Indo banyak yang sudah jadi insinyur, sudah jadi ya pokoknya lulus universitas. Akhirnya mereka sebetulnya tidak mau pergi, tapi karena harus paksa bikin keputusan, banyak yang pergi. Nah yang pergi waktu kita adalah satu grup yang pergi ke Amerika, 100.000 orang Indo dari Indonesia pergi ke Amerika. Yang lain pergi ke Belanda. Jadi sebetulnya waktu itu mereka orang yang pergi kayak keluarga saya udah merasa bahwa kita orang Indonesia. Ya. Iya kan, hanya warga negaraan beda. Nah itu akhirnya kita pergi. Papa saya kan agak hitam, ya kan, kelihatan Indonesia banget, kental. Akhirnya di keputusan kita akan pergi ke Amerika. Waktu kita di situ Setelah ke Belanda itu Baron. enggak, kita nggak pernah. Oh, dari Indonesia langsung ke Amerika? Dari kecil langsung Oh, pergi ke iya. Amerika. Akhirnya kita nyampe dengan seperti saya bilang 100.000 orang Indo pergi langsung ke Amerika. Rata-rata tiba di LA, Los Angeles. Dari situ ada yang pergi ke Seattle, Boeing, ada pergi ke negara apa namanya kota-kota lain. Tapi semua ada pendidikan yang bagus, Iya, iya. ya kan? Iya. Nah, setelah 2 tahun di situ, papa saya mendengar Hawaii menjadi satu state dari Amerika. Papa saya bilang, wah Hawaii bagus kayak Indonesia, karena itu pulau, ya kan, dan tropical. Iya. Akhirnya kita pindah ke Hawaii. Waktu papa saya turun dari pesawat, orang langsung bilang welcome home. Nah, dia bilang waduh, selama saya kecil nggak pernah mendengar orang bilang welcome home. Di sini juga masalah, di Belanda juga masalah. So ya, akhirnya ya saya tinggal di Hawaii dari SD, SMP, SMA sampai universitas tadi Hawaii. Habis itu mama saya kan lagi sakit. Iya. Itu. Iya.
dia bilang kalau udah lulus kamu pulang ke Indonesia. tanah airku. Akhirnya satu om yang datang dari Indonesia yang udah WNI Indo juga, dia datang ke Amerika bilang, kamu pulang karena ilmu yang hospitality sangat dibutuhkan di Indonesia. Jadi saya balik ke Indonesia tahun 73. Oke. Sebelum saya sebenarnya pengen tahu juga masa kecil Pak Ron di sana ya, tapi saya bicara di sini kan lebih kepada maksudnya penerimaan orang terhadap Indo ya, terhadap orang campuran gitu. Nah, waktu Pak Ron pindah ke Hawaii, itu kan Pak Ron masih kecil ya? Saya umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, waktu dulu mungkin begini, Pak Ron kan omanya berarti campuran ya? Iya. Berarti opa yang Belanda murni. Betul. Nah, dulu Pak Ron pernah dengar nggak perlakuan masyarakat? Artinya gini, kalau saya setahu saya, dulu orang Indonesia kan minder ya sama orang Belanda ya. Artinya mereka merasa punya jiwa yang lebih kecil lah, karena mereka menganggapnya sebagai orang pekerja kasar gitu ya, bukan orang-orang intelek. Nah, pernah nggak Pak Ron dengar di dalam lingkungan Pak Ron sendiri waktu itu cerita-cerita bagaimana sih perilaku masyarakat pada saat itu terhadap keluarga Indo gitu Pak Ron? Karena setahu saya ya Pak Ron ya, di Belanda Indo juga dipandang sebelah mata. Sementara di sini mereka merasa lebih dari orang pribumi gitu ya, orang Indonesia asli. Itu gimana Pak Ron ceritanya waktu itu? Ya, saya pikir tergantung ya. Kalau dulu di rumah kita ya kita nggak ada masalah. Papa saya dekat sama orang yang Indo-Indo yang lain, juga dekat sama orang pribumi. Kalau bilang 100% pribumi, ya nggak pernah. Saya waktu pulang juga nggak pernah. Kita kan dekat. Betul. Justru di sini malah berkali lihat bahwa orang Indo masih kelihatan dianggap Belanda. Iya. Kalau di Belanda malah lihat Indo sebagai orang ya direndahkan. Makanya banyak orang Indo sering berkelahi sama orang Belanda. Iya. Ya kan, itu zaman sudah memang begitu dulu. Betul. Tapi ada nggak privilege Pak Ron waktu Pak Ron tahu ya, waktu Pak Ron kecil gitu melihat ke orang tua, itu ada nggak privilege untuk orang-orang, artinya orang Indo pada saat itu waktu Pak Ron masih kecil? Nggak ada ya. Nggak. Malah saya pergi ke Hawaii, bapak saya dianggap orang Hawaii. Nah, Hawaii saya jadi minoritas. Kenapa? 20% Jepang, 20% Cina, 20% Filipina, ada Korea 5%. Jadi orang bule di sana itu Hawaii dinamakan melting pot of the United States, and the United States is the melting pot of the world. Kan semua orang immigrate to America, the land of opportunities. Yeah. Jadi kita ke sana ya sangat ya senang dengan tinggal di Amerika, karena nggak pernah orang nanya agama apa, suku mana, dari mana. Paling nanya dari mana asalnya. Ya, kalau saya sekolah orang nanya dari mana asalnya. Saya dari Indonesia, ya pasti guru sampai ketawa di dulu, nggak mungkin dia dari Indonesia, kok boleh pakai. Sampai papa saya pernah jemput saya, dia bilang, cari siapa? Cari anak saya. Ini anak saya. Wah, benar juga. Dia bilang dia dari Indonesia. Iya. Jadi, ya. Tapi masih bagus tahu Indonesia Pak Ron. Waktu dulu cerita dari bapak saya sekolah di Jerman tahun 67, ditanya dari mana? Dari Indonesia. Masih ada dinosaurus nggak di sana? Berarti Indonesia dulu dianggapnya apa ya Pak Ron? Ya gini, sebetulnya karena kebetulan guru kita lagi umum di kelas, tapi rata-rata kalau di Hawaii nanya, pasti orang nggak tahu Indonesia. Iya. Karena di Amerika orang geografi mereka kurang paham. Vietnam mereka tahu, Kalau ya itu aja, Kambodia, Malaysia, Singapura nggak tahu, Malaysia nggak tahu, juga. Nggak, Vietnam tahu. Tapi gini Pak Ron, dulu kan Indonesia itu ketika Belanda masuk, itu kan mereka melakukan perdagangan sebagai trading kan, Iya. antara Belanda dengan raja-raja gitu. Dan yang mereka tahu dulu kan masih kerajaan. Setelah itu Belanda membuat koloni namanya Hindia Belanda kan. Nah, pada waktu Pak Ron ke sana, itu orang di sana sudah tahu ada Indonesia atau masih beranggapan bahwa itu bagian dari Hindia Belanda itu waktu Pak Ron? Mereka juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu sama sekali. Nggak. Nggak. Oh, oke. Berarti nggak tahu juga ya. Nggak. Oke. Nah, gini Pak Ron,
yang saya juga pengen saya tanyakan begini, ini sebagai seorang pribadi yang campuran ya Pak Ron ya. Pak Ron kan lahir di Indonesia, orang tua juga punya darah Indonesia, tapi kemasannya bule gitu Pak Ron. Ada nggak sih yang Pak Ron rasakan ini berbeda gitu perlakuannya? Mungkin seperti apa sih orang memandang Pak Ron, ataupun Pak Ron pengennya seperti ini tapi orangnya juga melihatnya beda. Nah itu apa sih perasaannya? Saya terus terang tidak merasakan. Kenapa? Saya lihat papa saya gitu. Kalau kadang-kadang papa saya ngomong tentang bule atau saya selalu bilang kok saya juga bule. Jadi di rumah nggak pernah kita merasa sesuatu karena saya lihat papanya kan kelihatan Indonesia, mama kelihatan. Tapi mama saya ahli masak Indonesia. Saya dari kecil makan nasi namanya restafel. Restafel ya. Jadi restafel. Dan kebetulan karena saya di Hawaii dengan banyak orang Asia, saya nggak pernah merasa apa-apa. Kecuali sampai saya waktu saya pulang ke sini, akhirnya saya lihat, waduh, saya betul-betul ya the antaranya I'm really the white man in the street gitu. Kok yang lain semua gak ada yang boleh lagi di sini waktu saya pulang ya kan. Keluarga saya di Bogor juga semua orang kelihatan Indonesia, saya ini satu-satunya. Kakak saya juga kelihatan Indonesia, rambutnya itu kelihatan kayak Manado, dia juga Ya berarti nggak selalu harus seperti itu ya. Dalam teori itu kalau misalnya ibu bapaknya ada Indo, anaknya juga bisa sama sekali malah nggak kelihatan campuran. Biasa kalau 50-50 pasti kelihatan. Tapi kalau sudah mulai nikah 2 kali, Indonesia hilang atau bule hilang, ya tergantung ya. Ini juga kan turunan Belanda. Tapi jauh orang. Jauh lah, saya kan buyut ya. Kakek saya Indo. Ya saya kan juga sama. Saya kan nenek kami dengan Belanda. Sudah 2 kali, saya ketiga, 4 kakak, 4 keturunan. Iya. Tapi begini Pak Ron, saya melihat ya dalam lingkungan itu dulu kan kita ada dalam koloninya Belanda lah istilahnya ya. Itu ada orang-orang Eropa di sini, kemudian juga ada orang Asia dan ada orang campuran gitu. Saya sih melihat cerita ya dari kakek saya itu dulu memang katanya diberi privilege juga karena campuran gitu ya. Waktu itu dia kerja di Pos Telegram and Defense ya. Kalau sekarang mungkin Telkom lah. Itu fasilitasnya begitu besar dan apa yang diberikan itu luar biasa. Tapi yang pribumi, yang orang asli Indonesia enggak gitu. Nah jadi kan di sini mungkin seperti rasis ya Pak Ron. Kalau saya lihat enggak juga ya? Begini. Sekarang rata-rata kalau lihat sekarang, zaman sekarang, kalau ada orang bule datang ke Indonesia, kan bukan bule yang kerja sebagai orang yang kerja biasa. Mereka datang ke sini, mereka adalah posisi manager, expert lah ya. Expert, makanya dapat fasilitas. Zaman dulu banyak Indo sekolahnya juga ini pegang posisi manager, makanya dapat fasilitas lebih. Ya kan? Sama kalau manager, saya punya manager, pasti fasilitas lebih dari orang yang bekerja. Iya. So, mungkin dihargai dari skillnya ya. Ya dari skillnya. Oke. Apa dulu juga sudah menerapkan itu ya zaman Belanda ya Pak? Iya begitu. Orang manajer tentu dapat sesuatu fasilitas lebih. Tapi saya tertarik tadi yang Pak Ron ngomong. Pak Ron bilang kan dulu katanya Belanda mengirimkan tenaga-tenaga ahli muda ke Indonesia ya. Mereka masih bujangan gitu ya. Mereka sekolah-sekolah tinggi, kemudian mereka ahli pertanian, ahli engineering. Nah, saya sih melihat apa yang sudah dilakukan Belanda ini sebenarnya bagus ya. Seperti drainase sistem, kemudian ada undernaming tadi ya Pak Ron cerita. Itu kan semua mereka sudah memperhitungkan. Artinya lahan ini dibuat untuk tanaman ini karena mereka mengirimkan ahli kan. Ya, bahkan dari Jerman Junghun dia sudah memetakan untuk ini ya. Kemudian ada Boscha, dia juga memetakan Indonesia sesuai dengan kulturnya gitu. Nah, sekarang yang Pak Ron lihat gimana nih tentang Indonesia? Pendapat jujur Pak Ron deh, apa yang sudah dibangun Belanda? Karena gini, di era Soeharto Pak Ron ingat kan, apa-apa yang berbau Belanda dihancurkan. Sampai gedung-gedung kolonial yang begitu bagus seperti gedung Harmoni itu sampai dijadikan tempat sayang kan? Nah, itu kan hardware ya, sekarang software Pak Ron. Artinya apa yang mereka tinggalkan seperti profesionalisme,
kemudian kinerja, disiplin. Saya pengen dengar nih pendapat Pak Ron tentang hal itu dan dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang. Nah, saya pikir zaman dulu kerja pasti karena Indonesia kan namanya merdeka. Iya. Ya tentu orang yang kuasa zaman itu kan ingin bikin adu domba atau bikin sesuatu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang saya tanya, ya Mas Roli, kalau kerja dengan orang perusahaan Amerika atau perusahaan Jepang atau perusahaan Indonesia, saya pikir ada masalah nggak, peduli nggak? Ya pasti ingin kerja dengan perusahaan yang kasih fasilitas lebih. So sama dengan zaman dulu. Pasti saya kenal banyak orang Indonesia. Waktu saya kembali tahun 73, saya kan ke Bogor. Saya naik ke tempat opa saya, ya kan owner naming. Saya ke situ. Terus ada satu nenek datang, Pak, dari mana? Saya bilang ini dulu opa saya, mama saya tinggal di sini. Namanya siapa? Saya bilang Tony. Dia bilang, aduh, saya waktu kecil saya yang gendong, saya yang bawa mama kemana-mana sampai peluk saya. So, kalau bilang zaman dulu orang semuanya, ya semua orang kerja, semua orang ya juga sayang. Betul. Mereka sayang. Jadi waktu mereka pergi, ya nangis. Tapi juga sama. Ada orang yang nggak baik, omong nggak enak. Tapi ada banyak yang baik. Ya kan? Sama dengan zaman sekarang, ada kerja sama orang suku yang lain, ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi ya relatif ya. Iya, relatif semua. Tapi ini loh Pak Ron, kalau saya masih penasaran juga ya. Soalnya begini Pak Ron, pola pendidikan deh gitu. Mungkin dulu kakek saya mendidik bapak saya dengan cara Belanda yang begitu ketat, disiplin. Bapak saya juga cukup keras lah ke saya. Bahkan ada kendaraan saya nggak boleh jalan kaki. Bangun kalau nggak pagi dibangunin sampai bangun gitu. Akhirnya ya udah kita terbentuk lah. Tapi saya juga masih melihat di orang Indonesia secara umum nih banyak yang dibiarin gitu. Kemudian masih kecil katakanlah dikasih motor sampai di kebut-kebutan. Tapi menurut Pak Ron mengenai etos kerja ini gimana nih pendapat Pak Ron? Ya, kalau kita lihat ya jelas kalau di zaman Belanda tentu disiplin ada, bukan karena zaman Belanda. Eropa itu disiplin jauh lebih tinggi daripada di Indonesia karena pendidikan kan disiplin termasuk pendidikan. Iya. Ya kita nggak bisa taruh orang di dalam satu kotak. Tentu kalau lihat seperti Amerika itu saya pikir kalau dibanding orang Amerika sama Eropa jauh lebih banyak disiplin. Ya kan? Amerika, wah ini beda. Jadi saya juga teman-teman sekolah, kalau orang Asia juga lebih disiplin. Orang Asia yang punya pendidikan beda sama orang Asia yang tidak punya pendidikan. Iya. Orang Eropa juga beda antara yang pendidikan yang bagus dan tidak. Semua tergantung keluarganya. Iya. Oke. Nah, terus gini Pak Ron, waktu Pak Ron kembali lagi ke Indonesia, itu kan Pak Ron, mau berapa tahun Pak Ron waktu meninggalkan Indonesia itu dari kecil berangkat ke sana? Saya 15 tahun. Berarti Pak Ron 15 tahun di luar Indonesia, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Perubahan apa yang Pak Ron rasakan waktu pas kembali lagi ke Indonesia? Terus terang saya nggak ingat Indonesia. Nggak ingat. Malah nggak saya ingat. pulang kan 5 tahun. Saya pulang, saya nggak bisa bicara bahasa Indonesia. Saya pergi kemana-mana, saya bingung karena waktu itu orang masih bekerja, pacul dengan ini kan di luar negeri. Saya lihat semua mesin. Saya dijemput sama Om Sidik dan Berata dari Bandung. Saya dibawa dari airport dengan Om Pete. Saya dibawa ke Bandung. Kita langsung nginap di situ. Waktu kita lewat sawahnya semua, Om Sidik, waduh ini orang masih kerja bawa batu, perempuan taruh batu di atas kepala, bagaimana? Dia langsung bilang, waduh ini memang Indonesia beda. Dia bilang di sini mereka menerima keadaannya, itu bedanya karakter atau sifatnya, ya kan?
Jadi memang saya lihat itu, tetapi waktu saya pergi saya tidak ingat apa-apa. Hanya dengan saya tinggal di sini, makin saya lihat, waduh ini nggak teratur, ini nggak disiplin, waktunya kerja juga beda. Makanya waktu saya mulai buka perusahaan, saya langsung ambil orang, dan saya mendidik saya punya karyawan seperti saya punya anak. Saya tegas banget, banyak yang keluar, tapi yang tetap sama saya lama-lama sekarang akhirnya jadi direktur di Sumber Econ, di perusahaan mana dia jadi GM-nya, jadi direktur. Jadi memang mereka banyak yang ada 5.000, kira-kira 5.000 karyawan yang pernah kerja sama saya aja pindah ke tempat-tempat lain, kerja di hotel. Dan mereka banyak yang datang kembali bilang terima kasih apa yang saya jadi sekarang karena saya diajarin dengan Pak Ron gitu. Ya. Oke Pak Ron. Begini, tadi kan Pak Ron bilang ada karyawan ya sampai 5.000, itu kan luar biasa banyak gitu Pak. Waktu Pak Ron datang ke Indonesia, kan pasti Pak Ron, apalagi waktu dulu mungkin Pak Ron sebagai profesional dulu ya, bekerja dulu atau Pak Ron langsung buka bisnis di sini? Saya udah bekerja di luar kerja dulu ya? Kerja di luar negeri ya, kerja di hotel, di Sheraton, Hilton, Holiday Inn, ya udah bekerja. Nah kan artinya Pak Ron setelah itu membuka bisnis sendiri kan? Ya. Berarti Pak Ron cari orang kan? Ya. Nah sementara waktu itu Pak Ron mungkin tahun berapa Pak Ron waktu itu mau mulai bisnisnya sendiri? Artinya 73 ya? 73 dengan sekarang kan jauh kondisinya. Menemukan kesulitan nggak waktu Pak Ron mendidik orang ketika Nggak jelas. Saya dulu ambil orang, ada yang SD, ya kan? Saya ambil SD, saya trainingkan mereka. Tentu beda sama ambil orang dari universitas. Habis itu saya kan kerja di Star Pacific Hotel. Waktu itu standarnya SMA. Wah itu sudah beda dengan SD. Itu pun mesti ajarin, ya kan? Itu tahun 78 saya kerja di Star Pacific. Ya, nah sekarang habis itu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita ingin nyari orang yang ya paling sedikit satu tahun aja universitas atau SMK. Ya. Nah, berarti kesimpulannya gini Pak Ron, orang itu kan dari pendidikannya ya. Kalau waktu itu Pak Ron mungkin lama di Amerika, jadi punya standar kan, pasti punya standar orang bekerja itu seperti apa. Waktu Pak Ron datang ke Indonesia, ternyata Pak Ron menemukan kesulitan, etos kerjanya mungkin nggak sebagus di sana ya, yang sudah terbiasa disiplin, mandiri gitu. Nah kalau menurut Pak Ron, ini kan juga kita lagi krisis nih sekarang di Indonesia. Banyak anak yang malas-malesan, apalagi sekarang ada judi online, game online. Mereka tuh nggak berpikir, banyak ya yang mereka berpikir bagaimana caranya mereka mandiri gitu untuk menciptakan kerja. Nah, apa sih Pak Ron persoalannya di kita ini sampai masih banyak orang-orang yang seperti itu gitu? Ya, yang saya lihat masalahnya sebetulnya zaman sekarang is orang yang punya pendidikan justru nggak mau kerja keras karena mereka bisa dapat uang online. Justru yang tidak punya pendidikan, yang lagi susah, mereka nggak bisa kerja, dapat kerjaan, itu lebih gampang. Kenapa? Mereka mau mendengar. Jadi kalau SMA atau SMK lebih gampang untuk trainingkan mereka daripada orang yang punya pendidikan, dari orang yang punya uang. Karena mereka untuk apa kerja keras? Kan mereka bisa dapat uang gampang dengan online. Itu yang saya lihat sekarang. Nah sekarang gini, Pak Ron kan sekarang usia 70 ya. Berarti Pak Ron di sini sudah 50 tahun lebih ya? Ya, 50 tahun. Nah, rasa Pak Ron nih terhadap Indonesia itu seperti apa sih Pak Ron? Ya ini saya merasa 50 tahun ini saya tinggal udah lama di sini. Ya tentu saya cinta Indonesia. Kalau nanya, you are negara Amerika, mau nggak pulang? Saya nggak mau pulang ke sana. Itu bukan saya bilang pulang, saya nggak mau balik ke sana. Ini rumah saya. Kalau saya holiday ke sana, saya pasti bilang, ayo pulang. Ini adalah rumah saya dan tempat kelahiran saya, tanah air saya. Dan ini negara yang saya paling cintai. Luar biasa. Tapi gini Pak Ron, saya melihat Pak Ron umur 70 tahun itu masih kerja.
malam masih kerja. Sebenarnya apa sih yang dikejar oleh Pak Ron? Ya, kalau saya bilang kan saya harus berikan contoh sama orang. Kalau saya nggak kerja lagi ini, apakah perusahaan akan jalan terus? Harus cari penggantinya. Berarti Pak Ron masih berpikir tentang edukasi juga ya? Oh ya, saya nggak ada satu hari lewat yang saya nggak ngomong sama karyawan, mendengar briefingnya, ngomong sesuatu yang harus dirubah. Saya nggak pernah satu hari lewat terus terang yang saya nggak mikirin perusahaan, mikirin karyawannya. Nah, kalau sampai Pak Ron tiap hari bukan marahin ya, artinya menegur karyawan. Jadi masalah apa yang paling krusial, yang paling kurang dan harus dipelajari oleh orang Indonesia itu apa, Pak Ron? Ya, saya pikir yang paling penting merasa memiliki, itu yang paling penting. Kalau orang tidak merasa memiliki, otomatis tidak akan bikin keputusan yang baik. Terus kedua, is sense of urgency, merasa itu sense of urgency, punya ini Cepat tanggap. harus cepat tangkap, betul. Oke. Nah gini Pak Ron, satu lagi. Saya sih masih merasa ya Pak Ron ya, bahwa tenaga kerja atau orang-orang di Indonesia yang bekerja kadang-kadang masih suka minder dengan bule atau dengan Jepang atau dengan Korea gitu. Nah, kalau ini kacamata Pak Ron ya, Pak Ron kan lama di sana, kemudian juga perawakan Pak Ron ini seperti bule kan, pasti orang banyak yang menyangka Pak Ron tetap bule kan. Pasti. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan atau tips ya supaya orang muda terutama di kita ini nggak minder terhadap orang bule atau orang Jepang gitu? Apa kira-kira Pak Ron yang harus mereka lakukan supaya nggak minder? Ya, nggak bisa bilang apa yang harus dilakukan, harus kerja dengan kan dari rumah. Kalau orang merasa minder, bukan dengan bule aja, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan orang yang lebih tuanya, kan itu mulai dari rumah. Habis itu ke sekolah. Sekolah diajari, harus mendengar, nggak boleh banyak nanya, nggak boleh itu. Komunikasi di Indonesia masih kurang. Itu paling ya, komunikasi ya. Karena komunikasi berarti harus nanya. Kan di semua perusahaan kita mulai dengan harus berkomunikasi. Saya selalu sebut ada dua hal yang orang mesti kalau kerja. Saya selalu itu nggak ada habisnya. Nomor satu, komunikasi. Penting, ada sesuatu yang nggak ngerti, harus nanya. Terus kedua adalah attitude, sikap. Sikap. Kalau merasa memiliki, terus saya selalu bilang sama orang, remember, you have to work as if you're going to die tomorrow. Kalau you akan meninggal besok, otomatis jangan sampai itu pekerjaan atau apa minta maaf atau apa, jangan sampai tunda sampai besok, karena hari ini you akan meninggal. Jadi selesaikan semua yang harus diselesaikan hari ini. Sama dengan pernikahan, kalau kita berbuat sesuatu yang salah hari ini diselesaikan, tuntas hari ini, tetapi belajar seperti akan hidup selama-lamanya. Saya dapat itu kata-kata dari Mahatma Gandhi. Saya lihat luar biasa, karena beliau kan adalah orang yang selalu mengungkapkan strategi atau theory atau life lessons. So itu sudah jadi satu SOP di perusahaan kita. Dan kalau saya kemana-mana ketemu dengan anak kecil, disuruh ke sekolah untuk kasih motivation, itu hal-hal yang saya selalu katakan. Karena kalau you merasa memiliki, pasti you akan belajar banyak hal dan nggak bikin putusan yang salah. Oke. Terakhir nih Pak Ron ya, harapan Pak Ron untuk Indonesia ke depan, dan apa yang Pak Ron ingin berikan buat Indonesia itu apa? Kalau saya ingin berikan, tentu saya kan posisi saya kan hanya bisa membantu orang yang dekat sama saya. So kalau saya disuruh pergi ke sekolah untuk ngomong, ya berarti ada tambahan wawasan atau tambahan pekerjaan. Tapi saya fokus kepada karyawan saya, semua yang di rumah, saya di kompleks yang saya tinggal, yang saya hadapi atau saya bisa
memberikan satu ilmu atau satu wawasan dari saya pribadi itu aja. Di lingkungan tercinta gitu ya. Di lingkungan yang saya ada. Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak. Ilmunya luar biasa. Baik, barusan kita dengar banyak masukan dari Pak Ron Mullers, sangat luar biasa. Tapi ada satu kata kunci yang penting dari Pak Ron adalah komunikasi. Kenapa? Di Indonesia kita ini sering gagal di masalah komunikasi. Banyak hal-hal yang nggak pernah tuntas, nggak beres. Itu masalahnya ada di komunikasi. Dan satu lagi juga yang penting untuk menunjang itu semua adalah attitude, akhlak kita. Mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya masukan terutama dari Pak Ron yang luar biasa ini harusnya menjadi satu contoh, apalagi yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, harusnya mempunyai semangat dan jiwa cinta Indonesia yang lebih. Ketika kita sudah menjadi warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, hal itu sudah selesai. Kewajiban kita sama. Saya Rudi Rahadian, sampai bertemu lagi di Spill the Beans yang akan datang.